Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Sutriyo Priyadinoto, Muhammad Maulana Sakti, Muhammad Reza Irisman, dan Yazid Abdullah Subahi. Di sini kami akan memaparkan judul tentang mengukur tingkat kematangan buah semangka dengan metode ripeness detection. Nah, pada materi kami yaitu tentang buah semangka merupakan salah satu jenis buah yang banyak ditanam di Indonesia. Namun menentukan waktu panen yang tepat untuk buah semangka masih menjadi tantangan bagi petani. Karena kualitas dan rasa buah semangka sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan saat dipanen. Jika terlalu matang, maka buah semangka akan terasa manis, tapi mudah busuk. Sedangkan jika terlalu mentah, maka buah semangka akan terasa asam dan tidak nikmat. Nah, untuk mengetahui masalah ini diperlukan metode yang mampu mendeteksi tingkat kematangan buah semangka dengan cepat dan akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah deteksi kematangan buah semangka menggunakan Python. Lalu, apa saja rumusan masalahnya? Yang pertama yaitu bagaimana cara yang efektif untuk mendeteksi tingkat kematangan buah semangka. Lalu ada apa saja fitur yang harus ada pada aplikasi deteksi kematangan buah semangka untuk memudahkan penggunaannya. Yang terakhir, bagaimana aplikasi deteksi kematangan buah semangka dapat membantu petani dalam menentukan waktu panen yang tepat. Nah, untuk mengatasi masalah yang ada diperlukannya sebuah metode untuk pemecahan masalah tersebut. Adapun solusi yang kami tawarkan adalah menggunakan metode ripeness detection. Nah, ripeness detection itu apa? Ripeness detection adalah proses menentukan tingkat kematangan suatu bahan seperti buah atau sayuran. Sehingga metode ini sangat cocok untuk mengatasi masalah ini. Nah, ada beberapa cara untuk mendeteksi kematangan. Seperti menggunakan sensor yang dapat mendeteksi tingkat kelembapan, suhu, dan menggunakan media foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nama saya Muhammad Sakti. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai sistemnya. Nah, jika teman saya tadi sudah menjelaskan di PPT, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem itu sendiri. Oke? Nah, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, itu mengukur tingkat kematangan buah semangka dengan menggunakan metode dispense detection. Nah, pada metode itu, di sini ada kami membuat sistemnya yaitu pada penggunaan bahasa Python ya. Sebelumnya kami menggunakan bahasa Python dan bahasa Python itu untuk memasukkan metode itu tadi, span detection. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai atribut-atribut yang dipakai dalam melampirkan sistem itu tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PW pickle dan GS pickle. Nah, ini sebenarnya saling berhubungan, di mana ini menggunakan cara teleskop yang merupakan salah satu metode segmentasi citra, di mana prosesnya itu berdasarkan proses inputan angka ini berdasarkan derajat kabel citra, ya. Jadi jadi nilai-nilai ini itu sama ini saling berpengaruh ya. Di mana jika nilai-nilai inputannya ini 82 ini, kenapa di sini menjadi 1? Nah, ini adalah mempunyai nilai minimum. Jadi, nilainya akan bernilai 1 apabila nilainya itu melebihi dari 60. Kemudian akan bernilai 0 apabila di bawah 60. Nah, seperti ini. Maka di sini 1 itu ini untuk mengimplementasikan 82 dan trickle itu nah, yang 0 ini untuk mengimplementasikan 56. Nah, begitu seterusnya sampai ini semua diimplementasikan menjadi 1 dan 0. Nah, lalu pada sistemnya akan dimasukkan. Nah, sistemnya ini akan dimasukkan. Dan sebelumnya pada sistem main.python ini itu menggunakan sebuah library yaitu namanya library NumPy ini library-nya. Nah, kemudian kedua sistem ini akan dipanggil lagi di dalam sistem main.python ini. Gunanya apa? Nah, gunanya adalah ketika ini dipanggil, nah, dia akan dipanggil nanti pada sebuah
untuk mendemokan sistem itu nanti akan ada tampilan grafik untuk menentukan tingkat kematangan dan kematangan pada sebuah buah semangka tadi. Jadi menggunakan grafik gambar nanti, ketika gambarnya dimasukkan ke dalam demoan sistem tadi, akan muncul dua inputan akhir. Yang pertama itu dalam bentuk gambar hitam putih, dan kemudian yang kedua itu akan ada grafik tingkat kematangan pada sebuah semangka tadi ya, pada buah semangka tadi. Nah, itu akan dipanggil di sini itu akan open with pixel, kemudian with plus. Nah, begitu. Mungkin selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai sistem selanjutnya ini. Dan untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sutrio Prihatinoto dengan NIM 12050011337. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ataupun menjelaskan codingan UAS kami pada mata kuliah pengenalan pola. Yang mana pada UAS kali ini kami menggunakan tema mendeteksi kematangan semangka. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, mungkin langsung saja ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada beberapa library yang kami gunakan, seperti import NumPy, yang mana nanti untuk mempermudah kita dalam komputasi saintifik, dan juga untuk pilih ini untuk manggil gambar, dan sama dengan matplotlib figure. Ini juga untuk membuat visualisasinya, dan untuk matplotlib backend TKAG ini adalah untuk membuat visualisasi di GUI-nya. Nah, untuk sementara Tinker ini adalah library yang untuk kita gunakan fungsinya. Jadi ini tadi kayak visualisasinya, sementara untuk penggunaan button, label, canvas itu kita menggunakan Tinker ini. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat, di sini kami pertama kita membuat 4 variabel, yang mana defaultnya adalah none. Lalu di sini kami menggunakan membuat fungsi yaitu proses image, yang mana nanti pada proses ini dia akan membuat foto berupa 240 pixel kali 2040 pixel untuk nanti mengeluarkan outputnya. Mungkin nanti untuk pendemoannya akan didemokan pada teman saya selanjutnya. Nah, selalu di sini kita mendeklarasikannya untuk mendapatkan panel fotonya untuk, dan juga mendapatkan nanti akan menampilkan histogram ataupun seperti kayak grafik gitu. Lalu panel message ini nanti dia akan menampilkan apakah semangka ini udah matang atau belum dan sebagainya. Lalu di sini kami menggunakan pengkondisian if. Jika panel fotonya none, maka dia tidak akan dilakukan apa-apa. Nah, jadi jika dikeluar dari tidak terpenuhi kondisi ini, maka dia bakal menampilkan jadilah pilihan file ini. Dia bakal lalu kita masuk dengan titel select image. Lalu selanjutnya kita akan menyimpan image-nya itu dalam variabel ini. Lalu dibukanya menggunakan fungsi image.open ini tadi. Open ini. Nah, lalu dia bakal membuka file yang ini tadi, nama filenya. Lalu selanjutnya di sini akan merubah ukurannya terlebih dahulu sesuai dengan ini tadi. Nah, ini yaitu 240 kali 240. Lalu selanjutnya kita bakal mengubah citranya di resize. Ini kan tadi kan masih dalam mengubah panjang sama lebarnya. Lalu selanjutnya kita akan mengubah menjadi citra untuk GUI-nya itu. Nanti dia bakal dirubah juga ke dalam bentuk hitam putih. Nah, selanjutnya di sini panel foto menggunakan canvasnya, dan ini menetapkan fungsi x dengan nilai 10 dan y-nya itu adalah 50. Yang ini nanti untuk ditampilkan citra di panel foto tadi. Posisinya lebih tepat kepada posisinya, nanti mungkin lebih jelasnya nanti bakal setelah didemokan nanti baru lebih jelas.
Lalu selanjutnya di sini bakal membuat foto lagi sesuai. Nah, ini tadi setelah dibuat apa namanya itu, dia bakal di-convert ke abu-abu nanti. Nah, proses itu akan terjadi di sini. Nah, di sini kami menggunakan nama itu threshold. Yang mana threshold ini merupakan salah satu segmentasi dari citra. Yang mana nanti itu dia bakal melihat dari apa namanya itu, dia bakal lihat dari warna gitu. Jadi warna ketika warnanya itu ada warnanya bakal dibuat kayak seperti hitam putih. Nah, ini mungkin udah ada keterangannya ya. Threshold yang untuk mengubah citra abu-abu. Yang mana nanti ketika nilainya itu mungkin tadi udah dijelasin juga pada teman saya, ketika nilainya di atas 60 maka dia bernilai true ataupun 1. Sementara jika tidak terpenuhi maka false. Mungkin seperti ini di perhitungan manualnya. Nah, ini didapat dari itu tadi. Dari threshold tadi. Nah, disinilah prosesnya. Lalu dia bakal mengconvert. Setelah di-convert, lalu memposisikan citra di dalam panel foto. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita bakal mengambil seluruh representasi derajat gabungan citranya itu dalam tiap pixelnya itu, lalu dimasukkan dalam bentuk array. Untuk mengambil getData sendiri kita menggunakan fungsi bawaannya yaitu getData. Lalu kita bakal menetapkan dalam bentuk figur gitu, atau membuat figurnya lagi dengan DPI-nya itu adalah 100. Lalu membuat panel histogram. Nah, ini mungkin udah kelihatan ya, ada keterangannya. Nah, lalu di sini dapatlah untuk deklarasi selanjutnya mungkin bakal dilanjutkan pada teman saya sekaligus untuk pendemoannya. Nah, mungkin di sini saya hanya sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingannya untuk deteksi kematangan semangka. Nah, di sini itu kita mendeklarasikan variabel total yaitu 0, red lower thresholdnya 92, red upper thresholdnya 100, dan green lower threshold 170, green upper threshold 210, blue lower thresholdnya 0, blue upper thresholdnya 90. Nah, di sini kita mengubah citra RGBA menggunakan menjadi RGB, lalu mengambil total kemunculan RGB dan nilai RGB-nya. Nah, di sini itu melooping anggota listnya. Nah, ini ada keadaan jika untuk mengecek nilai merah. Jika berada di bawah threshold, maka total sama dengan total ditambah count RGB. Total count RGB. Nah, begitu juga dengan hijau sama dan biru. Nah, pada bagian ini merupakan rumus kematangannya, yaitu total dibagi dalam kurung 3 dikali lebar dikali tinggi tutup dikali 100. Nah, lalu mendeklarasikan variabel pesan yaitu belum matang. Nah, pada bagian ini jika presentasi kematangannya itu di atas sama dengan besar sama dengan 25, maka pesannya matang. Jika kecil itu belum matang. Nah, pada bagian ini yaitu mendeklarasikan pesannya itu, pesan tadi. Mendeklarasikan pesan status semangka. Nah, di sini yaitu menampilkan pesan tadi belum matang atau sudah. Nah, pada bagian width sampel ini yaitu lebar untuk tampilan lebar dan tinggi untuk tampilan file CSV-nya.
Nah, pada ini yaitu merisa citra abu-abu sesuai panjang lebar sampelnya. Lalu pada codingan ini yaitu mengambil derajat nilai keabu-abuan tiap piksel, lalu ditulis nilai keabu-abuan itu tiap piksel ke file CSV. Nah, pada bagian ini yaitu merisa citra hitam putih sesuai panjang lebar sampel, mengambil nilai derajat hitam putih tiap piksel, kemudian menulis nilainya itu ke tiap piksel ke file CSV. Nah, pada bagian ini karena nilai hitam putih itu dipresentasikan 0 dan 255, maka diubah menjadi 0, 1 sebagai berikut codingannya. Nah, pada bagian ini mendeklarasikan GUI-nya. Titel itu yaitu judul dari aplikasi GUI-nya. Nah, pada bagian ini yaitu lebar dari GUI-nya itu aplikasinya. Nah, dan ini adalah untuk mengubah ukurannya jika dibesarkan aplikasinya, besar kecilkan. Nah, pada bagian ini yaitu mendeklarasikan tombol open dan proses image itu untuk nantinya untuk memilih gambar dari semangka itu. Nah, pada bagian ini yaitu jika selama aplikasi itu tidak disilang, maka aplikasi itu akan tampil, tidak akan tutup. Langsung saja kita coba aplikasinya, jalankan run Python file in terminal. Nah, inilah bentuk aplikasinya itu. Langsung saja saya tekan ini open dan proses image. Nah, saya pilih filenya. Nah, ini adalah kumpulan gambar semangkanya itu. Saya pilih yang ini. Yang ini aja. Ini aja. Saya open, maka dia memproses tampilannya. Nah, inilah tampilannya, diubah menjadi hitam putih. Dan status semangkanya itu matang. Nah, jika saya pilih yang contohnya yang tidak matang, nah ini adalah contoh semangka yang belum matang dari gambar. Nah, saya silang, maka aplikasinya berhenti. Segitu penjelasan codingan deteksi kematangan semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari beberapa hasil di atas, berdasarkan hasil yang didapat dari pengukuran dengan metode ripeness detection, dapat disimpulkan bahwa semangka telah sampai pada tingkat kematangan yang tepat untuk dipanen ataupun dijual. Tekstur kulit yang matang terlihat tidak terlalu keras dan mudah tekan dengan jari. Aroma yang terasa kuat dan harum, serta tingkat kelembapan yang tinggi dan tidak terlalu kering. Selain itu, hasil analisis setelah gambar juga menunjukkan bahwa buah semangka memenuhi kriteria kematangan seperti warna kulit yang tepat, tekstur kulit yang tepat, dan tingkat kelembapan yang sesuai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode ripeness detection efektif untuk menentukan kematangan buah semangka. Namun, sebaiknya jangan dilakukan beberapa uji coba untuk memastikan keakuratan hasil tersebut. Nah, mungkin itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.